Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah sistem pengendalian manajemen yang berjudul Pengendalian atas Strategi yang Terdiferensiasi. Anggota kelompok kami diantaranya yaitu Cynthia Johannes Putri, NIM 2017-335, Kintan Ahmad 2017-347, Novi Liatul Imamah 2017-362, dan Titin Febri Safitri Utari 2017-378. Yang pertama, pengendalian atas strategi yang terdiferensiasi. Para perancang sistem pengendalian manajemen harus memperhatikan secara eksplisit konteks strategi di mana pengendalian diterapkan. Strategi yang dipilih oleh suatu perusahaan dapat disusun dengan perusahaan industri tunggal pada suatu ekstrim dan perusahaan diversifikasi yang tidak berhubungan atau konglomerat pada ekstrim yang lain. Proses pengendalian manajemen berbeda sesuai dengan strategi perusahaan dalam dimensi ini. Unit bisnis mempunyai misi yang dapat diklasifikasikan menjadi membangun, mempertahankan, atau memanen, dan para manajernya juga dapat memutuskan untuk membangun keunggulan kompetitif berdasarkan biaya rendah atau diferensiasi. Proses pengendalian manajemen yang sesuai dipengaruhi oleh strategi yang dipilih untuk unit bisnis tertentu. Pembahasan yang akan dibahas pada subbab kali ini yang pertama yaitu bagaimana strategi korporat, bagaimana strategi unit bisnis, dan bagaimana gaya manajemen. A. Strategi korporat. Logika untuk menghubungkan pengendalian dengan strategi didasarkan pada garis pemikiran berikut ini. Yang pertama yaitu organisasi yang berbeda umumnya beroperasi dalam konteks strategi yang berbeda. Yang kedua yaitu strategi yang berbeda memerlukan prioritas tugas, faktor kunci keberhasilan, keterampilan, perspektif, dan perilaku yang berbeda untuk pelaksanaan yang efektif. Lalu, sistem pengendalian adalah sistem pengukuran yang mempengaruhi perilaku dan orang-orang yang aktivitasnya sedang diukur. Dengan demikian, keprihatinan yang selalu ada dalam merancang sistem pengendalian sebaiknya adalah apakah perilaku yang dipengaruhi oleh sistem tersebut tetap konsisten dengan strategi. Implikasi terhadap struktur organisasi. Strategi perusahaan adalah rangkaian kesatuan dengan strategi industri tunggal pada ujung yang satu dan diversifikasi yang tak berhubungan pada ujung yang lainnya. Lokasi perusahaan pada rangkaian kesatuan tergantung pada luasnya dan jenis diversifikasinya. Strategi perusahaan yang beda menyatakan secara tidak langsung struktur perbedaan organisasi yang berbeda pada giliran perbedaan pengendalian. Pada tujuan industri tunggal, perusahaan cenderung secara fungsional terorganisir. Selanjutnya yaitu implikasi terhadap pengendalian manajemen. Strategi perusahaan yang berbeda mengimplementasikan perbedaan-perbedaan yang berikut ini dalam konteks di mana sistem pengendalian perlu dirancang. Ketika perusahaan lebih terdiversifikasi, para manajer tingkat corporate mungkin tidak memiliki pengetahuan yang signifikan mengenai atau pengetahuan dalam aktivitas dari berbagai unit bisnis. Jika demikian, maka manajer tingkat korporat cenderung akan mengerjakan sesuai dengan apa yang diketahuinya. Perusahaan industri tunggal yang terdiversifikasi yang berhubungan memiliki kompetensi inti tingkat korporat atau teknologi nirkabel dalam kasus Motorola. Saluran-saluran komunikasi dan alih kompetensi menjadi sangat penting. Tendensi spesifik dalam desain sistem pengendalian sesuai dengan variasi dalam strategi perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan strategi. Yang kedua, penyusunan anggaran. Yang ketiga, penetapan harga transfer. Yang keempat, kompensasi insentif. Yang terakhir, ukuran-ukuran keuntungan. Konsep strategi unit usaha. Yang pertama, misi. Misi untuk unit usaha yang ada sekarang dapat dibangun dengan salah satu, yaitu dengan menahan atau memanen. Harus terdapat kesesuaian antara misi yang dipilih dan jenis-jenis pengendalian yang diperlukan. Misi unit usaha mempengaruhi ketidakpastian bahwa manajer umum menghadapi trade-off jangka panjang, jangka pendek yang mereka buat. Sistem pengendalian manajemen dapat secara sistematis bervariasi untuk menolong memotivasi manajer mengatasi secara efektif ketidakpastian dan membuat trade-off jangka pendek, jangka panjang yang memadai. Oleh karena itu, misi yang berbeda
berbeda seringkali memerlukan perbedaan sistematif sistem pengendalian manajemen. Terdapat misi, konsep, strategi unit usaha lainnya. Yang pertama yaitu misi ketidakpastian, yang kedua misi dan rentang waktu, yang ketiga misi perencanaan strategi, yang keempat penyusunan anggaran, dan yang kelima sistem kompensasi insentif. Yang kedua dari konsep strategi unit usaha yaitu keunggulan kompetitif. Suatu unit bisnis dapat memilih untuk bersaing baik sebagai pemain terdiferensiasi atau sebagai pemain biaya rendah. Memilih pendekatan diferensiasi dan bukannya pendekatan biaya rendah meningkatkan ketidakpastian dalam lingkungan tugas unit bisnis karena 3 alasan. Yang pertama, inovasi produk adalah lebih penting bagi unit bisnis diferensiasi. Yang kedua, unit usaha biaya rendah biasanya cenderung untuk mempunyai lini produk yang sempit guna meminimalkan biaya penyimpanan, persediaan, dan memperoleh manfaat dari skala ekonomi. Yang ketiga, unit bisnis biaya rendah biasanya menghasilkan produk sederhana yang bersifat komoditas, dan produk-produk ini sukses semata-mata karena memiliki harga yang lebih rendah dari produk saingan. Gaya manajemen puncak. Fungsi pengendalian manajemen di dalam organisasi dipengaruhi oleh gaya manajemen senior. Gaya dari pengurus eksekutif mempengaruhi proses pengendalian manajemen pada seluruh organisasi. Sama juga gaya manajer unit usaha mempengaruhi proses pengendalian manajemen unit. Dan gaya dari manajer departemen fungsional mempengaruhi pengendalian proses manajemen dalam wilayah fungsional mereka. Sehingga diperlukan gaya manajemen dalam perencanaan sistem pengendalian operasi. Perbedaan dalam gaya manajemen. Para manajer mengelola secara berbeda. Beberapa manajer sangat tergantung pada laporan dan dokumen formal tertentu. Sementara yang lainnya lebih menyukai percakapan dan kontak informal. Gaya manajemen dipengaruhi oleh latar belakang dan kepribadian dari manajer yang bersangkutan. Latar belakang meliputi hal-hal seperti umur, pendidikan formal, dan pengalaman pada suatu fungsi tertentu, seperti produksi, teknologi, pemasaran, atau keuangan. Karakteristik kepribadian meliputi variabel-variabel seperti kemauan manajer mengambil risiko dan toleransi ambiguitas. Implikasi terhadap pengendalian manajemen. Gaya manajemen mempengaruhi proses pengendalian manajemen. Bagaimana CO memilih untuk menggunakan informasi tersebut. Mengadakan pertemuan-pertemuan peninjauan kinerja yang pada akhirnya mempengaruhi bagaimana sistem pengendalian sebenarnya beroperasi. Pertama, pengendalian personal versus pengendalian impersonal. Kedua, gaya pengendalian ketat versus gaya pengendalian longgar. Studi kasus PT Indosemen Tbk menjadi perusahaan terbuka pada tahun 1989. PT Indosemen Tbk melakukan penawaran umum saham perdana dan menjadi perusahaan publik serta menyesuaikan namanya menjadi PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk. Perseroan pertama kali mencatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode INTP pada 5 Desember 1989. Entitas induk terakhir perseroan adalah Heidelbergsman AG berbasis di Jerman yang merupakan salah satu perusahaan manufaktur bahan bangunan terintegritas terbesar di dunia dan pemain terkemuka di pasar agregat semen dan beton siap pakai. Saat ini kepemilikan saham meliputi Birkwold Omni Limited sebesar 51% dan masyarakat atau publik sebesar 49%. Pengendalian atas strategi terdiferensiasi yang terdapat di dalam PT Indosemen Tbk. Strategi korporat, implikasi terhadap struktur organisasi. PT Indosemen menggunakan tipe struktur divisional. Hal ini dilihat dari pengelompokan tugas dan aktivitas berdasarkan wilayah geografis pabrik yang dimiliki. Perusahaan hingga saat ini memiliki 3 pabrik, sehingga secara struktur dibuat adanya general manager yang mengorganisir masing-masing pabrik tersebut. PT Indosemen Tbk dapat menggunakan sistem batasan diikuti sistem keyakinan. Sistem batasan memberikan tugas batasan-batasan ala kode etik perilaku yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemajuan organisasi dengan cara pemimpin organisasi mengkomunikasikan batasan atau hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh pegawai secara terus-menerus. Penerapan sistem batasan ini diikuti dengan penerapan sistem keyakinan dengan mengkomunikasikan nilai-nilai utama dan visi misi organisasi sehingga karyawan ikut termotivasi untuk meningkatkan kinerja mereka. Implikasi terhadap pengendalian manajemen, yaitu strategi bisnis. PT Indosemen Tbk tetap memegang teguh komitmen untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
Strategi bisnis yang diformulasikan yaitu yang pertama, berhasil melakukan efisiensi di bidang produksi dengan melakukan pencampuran batu bara kalori rendah dikombinasikan dengan batu bara kalori tinggi. Memanfaatkan bahan bakar alternatif untuk menekan biaya produksi yang meningkat akibat lonjakan harga batu bara dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Yang kedua yaitu efisiensi distribusi. Berhasil mengendalikan biaya logistik dengan mengoperasikan terminal baru untuk menjangkau pasar di wilayah Pulau Sumatera. Strategi ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasar semen di Pulau Sumatera sebagai area yang membutuhkan semen terbesar setelah Pulau Jawa. Keberadaan terminal ini dapat menekan biaya logistik yang signifikan dan meningkatkan pengiriman semen, khususnya semen curah. Yang ketiga adalah membuat produk sebagai flagship brand, yakni semen Raja Wali, untuk menghindari perang harga dan mempertahankan posisi merek 3 roda sebagai semen premium. Sebagai hasilnya, pangsa pasar melalui 2 merek dagang yaitu 3 roda dan Raja Wali dapat dipertahankan. Komposisi penjualan semen Raja Wali naik 3% dengan area penjualan di sebagian besar Pulau Jawa. Yang keempat yaitu perluasan pasar. Transformasi pada divisi penjualan dan pemasaran. Selanjutnya, uji coba penerapan konsep Industri 4.0 di beberapa pabrik Indosemen. Industri 4.0 merupakan konsep pabrik cerdas yang dapat dioperasikan dengan otomatisasi melalui pertukaran data melalui struktur moduler, sistem cyber fisik, atau pengawasan proses fisik secara virtual. Dengan menerapkan konsep Industri 4.0, selain dapat meningkatkan produktivitas produksi sebesar 5% hingga 6%, perseroan juga dapat mengelola biaya tetap dengan lebih baik dan dapat melakukan efisiensi biaya karyawan dengan mengoptimalkan karyawan yang sudah ada. Yang terakhir, di 2018, jumlah karyawan tetap perseroan mengalami penurunan sebesar 7% menjadi 5.684 karyawan. Hal ini dikarenakan perseroan menerapkan strategi Zero Growth sebagai bagian dari efisiensi. Penyusunan anggaran. PT Indosemen Tbk di dalam proses penyusunan anggaran menggunakan metode campuran yaitu top down dan bottom up, di mana seluruh pihak di dalam perusahaan terlibat baik pemakai anggaran sampai ke tingkat manajer atas. Terdapat 3 pihak utama yang terkait yaitu Komite Anggaran, Departemen Anggaran, dan para manajer pusat pertanggungjawaban. Dalam hal penganggaran, PT Indosemen Tbk menggunakan pengendalian umpan balik, yakni pengendalian ini mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Penyebab dari penyimpangan rencana atau standar ditentukan dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan serupa di waktu mendatang. Pengendalian ini bersifat historis dan pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi. Kompensasi insentif. PT Indosemen Tbk menerapkan prinsip kesetaraan, yaitu tidak membedakan berdasarkan jenis kelamin, melainkan berdasarkan jenjang jabatan, kinerja, masa kerja, dan hasil penilaian kinerja individu. Perseroan telah menentukan standar kompensasi insentif dan memastikan telah sesuai dengan peraturan perusahaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta mempertimbangkan masing-masing wilayah operasional perseroan. Selain hal tersebut, pemberian dasar kompensasi insentif dari evaluasi laporan keuangan, target pendapatan telah tercapai. Penerapan harga transfer. PT Indosemen Tbk memiliki 19 divisi dari hulu ke hilir sebagai pusat laba. Divisi mining menghasilkan batuan kapur yang merupakan bahan baku produk semen seperti 3 roda
yang merupakan produk unggulan. Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya seperti penetapan harga transfer, divisi mining ke divisi produksi telah menerapkan informasi akuntansi penuh melalui program SAP. Dengan menggunakan full costing, maka harga transfer menjadi lebih akurat, bermanfaat untuk perencanaan laba, pengendalian biaya atau pengawasan biaya, dan pembuat keputusan.